Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Bimbingan Konseling Berbasis Web untuk Sekolah. Saya sebagai moderator bernama Kiki, NIM 130 2022 0216. Saya pemateri pertama atas nama Ade Handayani dengan NIM 130 2022 0282. Saya pemateri ketiga atas nama Nurul Fitriani dengan NIM 130 2022 0230. Dengan saya pemateri keempat dengan nama Andi Kemal Hersa Saputra dengan NIM 130 2022 0261. Saya pemateri kelima, Nur Syafika dengan NIM 130 2022 0275. Latar belakang pertama, proyek ini bertujuan merancang sistem bimbingan konseling berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan data di sekolah. Kemudian, proses konseling manual menghadapi masalah seperti lambatnya proses dan risiko kehilangan data. Kemudian, integrasi teknologi dalam layanan bimbingan konseling menjadi penting bagi sekolah modern. Dan terakhir, aplikasi ini memungkinkan akses online ke data dan layanan bimbingan konseling. Tujuan proyek yang pertama, mengembangkan sistem berbasis web untuk pengelolaan data konseling yang efektif. Kedua, mengimplementasikan fitur pencatatan data prestasi, riwayat kesehatan, dan catatan konseling. Ketiga, menyediakan akses online ke data konseling dari mana saja. Dan terakhir, meningkatkan efisiensi administratif dan penanganan masalah konseling. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ruang lingkup yang terdiri dari teknologi. Teknologi yaitu ada PHP, database, dan integrasi. Yang kedua, fitur yaitu manajemen pengguna, data siswa, pelaporan, dan pencatatan konseling. Ketiga, akses online oleh admin, guru BK, dan kepala sekolah. Terakhir, antarmuka pengguna, ramah, dan responsif. Berikut ada metodologi. Metodologi menggunakan Rapid Application Development yaitu RAD. Tahapan proyek meliputi penentuan kebutuhan melalui pertemuan rutin dengan tim konseling, pembuatan prototipe dengan diagram UML dan markup HTML, CSS, dan JS. Berikut pengumpulan umpan balik dari pengguna, terakhir perencanaan implementasi. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem, yaitu komponen fungsional, modul manajemen pengguna, modul bimbingan dan konseling, modul pelaporan, modul manajemen data siswa. Kemudian ada komponen non-fungsional, keamanan sistem, skalabilitas dan performa, usability dan user experience, maintainability dan supportability. Baik, selanjutnya adalah komponen terpilih dan justifikasi. Yang pertama, manajemen pengguna, yaitu Role Based Access Control atau RBAC. Kedua, menyediakan manajemen akses yang kuat dengan kompleksitas yang mudah dikelola. Ketiga, modul konseling, yaitu Case Management System, menawarkan fitur pencatatan kasus, kategorisasi, dan tidak lanjut kompresif. Keempat, pelaporan, yaitu Dynamic Reporting, yang memberikan fleksibilitas tinggi untuk berbagai format laporan dan visualisasi data. Yang kelima, data siswa, Comprehensive Student Management, mendukung pencatatan lengkap data akademik, kesehatan, dan catatan pribadi. Keenam, keamanan, yaitu standar security dengan peningkatan enkripsi dan data sensitif. Ketujuh, platform, yaitu cloud-based yang mendukung skalabilitas dan akses jarak jauh. Ketujuh, UI, modern responsive UI, menjamin pengalaman konsisten di berbagai tingkat. Terakhir, pengembangan, yaitu framework based yang menawarkan struktur modular untuk kemudahan pemeliharaan. Next. Nah,
Selanjutnya di rencana implementasi itu ada 6 bagian. Yang pertama pengumpulan data. Di pengumpulan data itu pertemuan dengan tim konseling dan kuesioner siswa. Di kedua itu perancangan sistem, membuat diagram UML dan mockup antar muka. Di ketiga pengembangan prototype, mengimplementasikan modul-modul inti. Di 4 pengujian prototype, pengujian fungsional dan uji coba pengguna. 5 implementasi sistem, pelatihan pengguna dan konfigurasi server. 6 pemantauan dan pemeliharaan. Di pemantauan dan pemeliharaan itu pengumpulan umpan balik rutin dan pembaruan sistem. Baiklah, kesimpulannya, perencanaan aplikasi bimbingan konseling berbasis web untuk sekolah telah berhasil mengidentifikasi solusi untuk mengatasi keterbatasan proses manual seperti ketidakefisienan pencatatan dan risiko kehilangan data. Melalui metodologi RAD, sistem ini mengintegrasikan modul penting seperti manajemen pengguna berbasis RBAC, pencatatan konseling dengan case management system, dan pelaporan dinamis. Implementasi platform cloud dan antarmuka responsif modern memberikan kemudahan akses dan pengalaman pengguna yang baik. Mic-nya Gigi. Nah, baik itu hasil tunggu nah. Baik itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi